Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San, teman-teman. Kita alhamdulillah hari ini dapat bertemu lagi dalam pembelajaran online kita di kelas 6. Nah, hari ini Pak San akan menjelaskan salah satu materi terkait dengan motivasi ya. Jadi ada salah satu cerita terkait dengan Uncle Sam, atau kita sering dengar istilah Paman Sam untuk menunjukkan negara Amerika Serikat. Nah, ternyata negara Amerika Serikat mendapatkan julukan Uncle Sam itu tidak dalam jangka waktu yang pendek. Ini adalah suatu cerita terkait dengan bagaimana seseorang memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat mewujudkan cita-citanya. Disimak ya. Samuel Wilson adalah seorang penjual daging. Dia memiliki mimpi dari kecil untuk menjadi seorang tentara atau angkatan perang dari Amerika Serikat. Nah, dia selalu berusaha untuk mewujudkan mimpinya hingga suatu ketika dia menemukan dirinya tidak juga dapat menjadi tentara karena satu dan lain hal. Akhirnya dia merasa mulai putus asa dan juga mulai merasa bahwa dia gagal untuk mewujudkan mimpinya. Padahal dia sudah serius belajar dan juga dia selalu mengerjakan apa yang akan mendekatkan dirinya untuk dapat mewujudkan mimpinya. Di sini dia selalu merasa bahwa dirinya gagal. Namun suatu ketika sebagai penjual daging, dia dimintai untuk menyuplai atau mengirimkan daging untuk para tentara yang akan berangkat untuk perang. Di situ dia sangat bahagia dan melihat dengan penuh harapan para tentara yang dengan gagah siap untuk berperang. Di sana dia mengirimkan daging-daging yang akan dia pasok untuk makanan tentara itu dengan menggunakan kaleng, dan dia menuliskan dua huruf di atasnya, yakni U dan S atau US, untuk menandakan United States atau Amerika Serikat. Nah, di sini justru ketika perang, tentara-tentara tersebut membawa pembekalan makanan tersebut dari Uncle Sam. Daging-daging yang telah disuplai menggunakan kaleng-kaleng bertuliskan US tersebut akhirnya banyak sekali bertebaran di area perang. Negara Paman Sam itu muncul ketika ada guyon dari para tentara bahwa US tersebut bukan United States tapi Uncle Sam, yang menunjukkan kepada Sam Wilson atau Samuel Wilson. Di situ di tahun 1812, Uncle Sam akhirnya sangat dikenal baik oleh para tentara, bahkan lebih dihormati daripada tentara itu tersebut. Nah, di sini akhirnya dia mewujudkan cita-citanya untuk dapat menjadi seorang pejuang untuk negaranya, walaupun dalam bentuk yang lain atau dalam kondisi profesi yang lain. Di sini baik kita sebagai individu harus mulai percaya bahwa kita dapat meraih mimpi kita dengan jalan apapun. Yang penting kita mau berusaha, dan juga Allah akan memberikan cara-cara sendiri untuk kita mewujudkannya. Dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa saatnya kita untuk bergerak, karena kita sudah kelas 6, kita pun harus mulai untuk mampu merencanakan mimpi-mimpi kita dan memperjuangkannya sedari dini. Karena saat ini adalah penentu untuk masa depan, dan jika kita masih bermalas-malasan dan juga belum tahu apa yang akan kita kejar untuk mimpi-mimpi kita ke depan, maka di saat yang sama kita tidak memiliki motivasi untuk bangun setiap hari dan mewujudkan mimpi-mimpi kita dan melakukan apa yang akan kita lakukan esok hari dan terus berusaha untuk hari berikutnya. Jadi pesan titip untuk teman-teman, dari sekarang mulailah untuk mencatat mimpi-mimpi teman-teman dan mewujudkannya setiap hari. Berusaha keras dan juga terus untuk percaya bahwa Allah akan membantu kita ketika kita sebagai hambanya selalu dalam proses untuk berusaha dan juga selalu memperjuangkannya dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Nah, pesan akan berikan tips untuk teman-teman dalam mengejar mimpi teman-teman. Yang pertama adalah untuk dapat menjadi seorang yang memiliki motivasi tinggi, kita harus memiliki goal atau tujuan. Jadi catatlah tujuan-tujuan teman-teman dari sekarang. Yang kedua adalah lakukan kebiasaan-kebiasaan baik dari sekarang. Pastikan teman-teman sebagai anak muda tidak bermalas-malasan, tidak selalu rebahan dan juga selalu membuang-buang waktu dengan aktivitas tidak penting. Pastikan kita mulai mengerjakan hal-hal penting dan juga bermanfaat.
Yang ketiga adalah terkait dengan mulai untuk lebih banyak membaca dan juga mulai untuk mendengarkan lebih banyak nasihat. Di sini teman-teman sebagai anak muda, pastikan teman-teman lebih sering untuk mendengar daripada berbicara dan juga lebih sering untuk membaca hal-hal baik atau buku-buku yang memotivasi teman-teman untuk lebih maju. Dan yang keempat adalah fokus. Mulai fokus dengan mimpi teman-teman. Jangan terganggu dengan orang lain atau dengan lingkungan yang menyatakan bahwa saatnya untuk santai atau bermain saja. Nyatanya kita di usia 12 tahun ini atau di kelas 6 justru saatnya kita untuk lebih giat untuk meraih mimpi kita. Pastikan lakukan hal-hal yang dapat mendekatkan kita dengan mimpi kita dan juga cari aktivitas yang menyenangkan namun tetap dapat menjadikan diri kita lebih berkembang dan maju. Motivasi diri yang baik akan menjadikan teman-teman lebih semangat dalam menjalani kehidupan dan juga akan lebih dapat terarah dalam mewujudkan cita-cita di masa depan. Nah, hari ini kita akan membuat surat untuk diri kita di masa depan. Seperti apa sih surat untuk masa depan? Nah, surat untuk masa depan ditujukan untuk diri kita. Teman-teman akan mengirim surat ke diri teman-teman di beberapa tahun setelah ini. Misal dapat 1 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun setelah ini. Dari itu 20 tahun kemudian teman-teman akan membaca surat ini, atau 10 tahun kemudian teman-teman akan membaca surat ini. Tentukan tahunnya terlebih dahulu. Di sini ada contoh dari surat seseorang bernama Adinda untuk dirinya di 10 tahun yang akan datang. Pasan akan bacakan sebagai contoh dan teman-teman simak untuk menjadi referensi sebelum teman-teman mengerjakan proyek ini. Simak ya. Untuk diriku di masa depan. Surat ini aku tulis tepat ketika aku berusia 12 tahun. Saat ini aku duduk di kelas 6 SD. Aku harap kamu dapat membacanya dalam keadaan sehat dan baik. Aku harap diriku di masa depan nanti mendapatkan banyak kebahagiaan, menjadi orang yang bermanfaat, dan dicintai banyak orang. Aku ingin kamu nanti menjadi seorang dokter, menyembuhkan banyak orang, mencintai pekerjaanmu dan memiliki banyak waktu untuk menolong orang lain. Aku ingin kamu nanti memiliki rumah besar, mobil mewah, keluarga yang baik, dan bisnis yang sukses. Untuk diriku di masa depan, ketika kamu kelak membaca surat ini, aku harap kamu masih bersemangat meraih semua mimpi yang aku tuliskan hari ini. Terima kasih sudah berjuang. Aku janji akan melakukan yang terbaik setiap hari. Adinda, 26 Juli 2021. Nah, tadi contoh surat dari Adinda yang dituliskan untuk dirinya 10 tahun yang akan datang. Dari itu, saatnya teman-teman untuk menuliskan surat teman-teman untuk diri teman-teman di masa depan. Lalu teman-teman masukkan ke dalam surat, dapat dihias juga. Lalu setelah itu teman-teman tutup rapat dan simpan. Nanti insya Allah saat school visit kita akan kumpulkan di sekolah. Lalu kita akan baca kembali surat-surat teman-teman nanti ketika teman-teman sudah lulus dari sekolah ini atau nanti di hari kelulusan. Sekian dari Pasan, semoga teman-teman tetap bersemangat walaupun kita masih belajar di rumah saja. Dari itu pastikan teman-teman pun di rumah selalu memiliki motivasi untuk bangun setiap pagi dengan semangat dan juga mengerjakan hal baik di hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.